Malam Jumat Kliwon, malam ketika batas dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Malam penuh larangan, malam penuh rahasia. Ketika seorang pemuda berani menantang pantangan desa, ia justru membuka pintu menuju kengerian, dan bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Inilah kisah mencekam. Ada apa di balik malam Jumat Kliwon? Di sebuah desa tua bernama Karangjati, masyarakat masih hidup dengan aturan-aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu larangan yang paling terkenal adalah pantangan keluar rumah di malam Jumat Kliwon, terutama melewati pohon beringin besar yang berdiri di tengah persawahan. Orang tua sering memperingatkan anak-anak, kalau malam Jumat Kliwon, jangan macam-macam. Dunia kita dan dunia mereka jadi tipis. Setan-setan keluar semua. Bagi orang tua, peringatan itu nyata. Namun bagi generasi muda, semua itu hanya dianggap tahayul. Seperti Arman, seorang mahasiswa rantau yang baru saja pulang ke desa. Ia skeptis, tidak percaya hal mistis. Baginya, cerita-cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti. Malam itu, ia duduk di teras rumah sambil menyalakan rokok. Ibunya, Bu Siti, tampak sibuk menutup jendela dan mengunci pintu. "Men, sudah jam 11 malam. Masuk ke dalam. Jangan keluar rumah, ini malam Jumat Kliwon," ucap ibunya dengan nada serius. Arman hanya terkekeh. "Bu, masa percaya begituan? Zaman sekarang semua serba modern. Mana ada setan gentayangan?" Bu Siti menatap tajam. "Kamu jangan sombong. Banyak orang yang sudah kena batunya gara-gara meremehkan malam ini." Arman mengangkat bahu, menepis rasa merinding yang sebenarnya mulai muncul. Angin malam itu dingin, dan anehnya suara jangkrik yang biasanya ramai seolah lenyap. Namun egonya lebih kuat. "Nggak ada apa-apa kok, Bu. Cuma malam biasa." Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Pukul 11:15. Dengan alasan ingin mencari sinyal internet yang lebih kuat, Arman keluar rumah sambil membawa ponselnya. Jalan desa sepi. Lampu-lampu jalan redup. Beberapa mati tanpa sebab. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Ia berjalan menuju persawahan, tempat pohon beringin tua berdiri tegak. Pohon itu sudah terkenal angker sejak dulu. Katanya, di sanalah arwah gentayangan dan makhluk halus berkumpul. Arman tersenyum miring. Mau lihat apa yang sebenarnya ada di balik cerita itu. Namun ketika ia membuka ponselnya, layar berkedip lalu mati total. Padahal tadi baterainya penuh. Apaan sih ini? Baru aja dicas," gumamnya kesal. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari arah beringin. "Hu, hu, hu." Arman terhenti. Dari balik gelap, terlihat sesosok perempuan berbaju putih, berdiri membelakangi, tubuhnya bergoyang seolah sedang menangis. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Arman tercekat. Kenapa ada orang di sini tengah malam?" Saat ia melangkah lebih dekat, perempuan itu tiba-tiba berhenti menangis. Lehernya berputar pelan, lalu kepalanya menoleh ke arah Arman. Wajah pucat dengan mulut robek sampai telinga menyeringai padanya. Arman terlonjak. Astagfirullah. Ia langsung berlari sekuat tenaga. Namun semakin berlari, jalan terasa tidak berujung. Di belakangnya terdengar suara cekikikan. "Hi, hi, hi." Setiap kali Arman menoleh, sosok itu semakin dekat. Rambutnya terurai, matanya hitam pekat, darah menetes dari wajahnya. Arman panik. Nafasnya memburu, kakinya lemas. Tapi akhirnya ia melihat rumah dari kejauhan. Dengan tenaga terakhir, ia berlari dan menghantam pintu sambil berteriak. "Bu, buka pintu cepat." Bu Siti yang sudah cemas dari tadi segera membuka pintu. Begitu Arman masuk, pintu ditutup rapat. Arman terjatuh di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. "Bebu, aku lihat perempuan, bukan manusia, wajahnya." Bu Siti langsung menyiram wajah anaknya dengan air. "Astagfirullah. Men, kamu bandel banget. Sudah ibu bilang jangan keluar malam ini." Arman hanya bisa terisak, tubuhnya lemas. Ibunya menatapnya penuh kecemasan. "Kamu sudah buka mata gaibmu, Nak. Sekarang mereka bisa melihatmu." Sejak malam itu,
hidup Arman tidak lagi tenang. Ia mulai diganggu bahkan di siang hari. Kadang terdengar langkah kaki mengikuti ke kamar mandi. Kadang ada ketukan di jendela tengah malam. Suatu malam, ia bermimpi berada lagi di bawah pohon beringin. Perempuan itu mendekatinya. Wajahnya lebih jelas. Matanya hitam pekat, mulutnya menganga lebar. Aku sudah bilang, siapa yang keluar di malam Jumat Kliwon, akan jadi milikku. Arman terbangun dengan teriakan. Tubuhnya penuh keringat. Semakin lama, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya cekung. Bu Siti tak sanggup melihat anaknya menderita. Akhirnya ia memanggil seorang dukun tua, Embah Karto, yang dikenal bisa berhubungan dengan dunia gaib. Embah Karto datang malam itu dengan membawa dupa, kendi air, dan sebilah keris kecil. Cucuku, katanya pada Arman, kau sudah melanggar larangan besar. Itu bukan sekadar kuntilanak. Itu penunggu pohon keramat. Sekarang dia menempel padamu, ingin menarik jiwamu. Arman gemetar. Apa aku bisa terbebas, Embah? Embah Karto mengangguk pelan. Bisa, tapi syaratnya berat. Kau harus kembali ke pohon itu, pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Tatap matanya. Kalau kau goyah, kau akan jadi miliknya selamanya. Arman pucat pasi. Tapi ia tahu, hanya itu jalan keluarnya. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Angin berhembus kencang, bulan tertutup awan, anjing-anjing desa melolong panjang. Dengan ditemani Embah Karto, Arman kembali ke pohon beringin. Dupa dibakar, doa-doa dilantunkan. Tak lama, sosok perempuan itu muncul dari balik gelap. Rambut panjang, baju putih compang-camping, wajah penuh darah. Tangisannya menggema. Hu, hu. Embah Karto berteriak. Tatap matanya. Nak, jangan takut. Dengan gemetar, Arman menatap mata hitam pekat itu. Perempuan itu menyeringai, lalu menjerit keras. Ah, ah. Angin kencang berhembus, dedaunan berjatuhan, suara jeritannya mengguncang telinga. Namun Arman tidak berpaling. Ia menatap hingga sosok itu perlahan memudar, lenyap bersama angin malam. Arman terjatuh pingsan di pangkuan Embah Karto. Sejak malam itu, gangguan berhenti. Arman mulai pulih, meski trauma itu tak pernah hilang. Ia tidak pernah lagi berani menantang malam Jumat Kliwon. Namun kadang, saat tengah malam, ia masih mendengar suara lirih dari kejauhan. Hu, hu, hu. Seolah mengingatkan, bahwa sekali kau membuka pintu dunia gaib, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup.